Halo semua orang bijak dan orang budiman, kali ini Papuan Truth ID akan membagikan 20 pelajaran untuk dipelajari dari buku Kecepatan Kepercayaan. 1. Keyakinan berarti kecepatan. Misalnya, semakin Anda mempercayai karyawan Anda, semakin sedikit Anda mengontrol pekerjaan mereka. Atau, semakin Anda mempercayai pasangan Anda, semakin sedikit Anda mengontrol akun. Segalanya menjadi lebih cepat saat kontrol berkurang. Untuk mengurangi pengawasan, kepercayaan harus ditingkatkan. 2. Kepercayaan menghasilkan uang. Anda perlu mengalokasikan sebagian dari anggaran Anda untuk mengambil tindakan berbasis kepercayaan dalam bisnis Anda. Tetapi jika ada rasa saling percaya, uang ini tetap ada di saku Anda. Di perusahaan dengan rasa saling percaya, peningkatan profitabilitas diamati serta percepatan produksi. Semakin sedikit prosedur, semakin besar keuntungannya. 3. Jadilah andal. Semakin banyak kepercayaan yang Anda berikan, semakin dipercaya orang lain. Kecuali orang-orang di sekitar Anda harus waspada karena Anda, segala sesuatunya akan berjalan dalam suasana yang lebih positif. 4. Integritas. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah fitur yang paling diharapkan tetapi tidak ditemukan dalam kehidupan bisnis. Kita bisa mendengar banyak kebohongan, terutama pada hari gajian. Terkadang, saat kami akan menerima produk, banyak alasan yang bisa dibuat untuk keterlambatan. Alih-alih jatuh ke dalam situasi ini dan kehilangan kepercayaan, menentukan detail di awal pekerjaan akan mencegah Anda kehilangan pelanggan. 5. Selama saya menghasilkan uang. Mentalitas ini menyebabkan Anda kehilangan kepercayaan diri. Setelah Anda melakukan pekerjaan Anda dengan benar, Anda sudah akan mendapatkan uang. Tidak ada gunanya kehilangan pelanggan hanya untuk mendapatkan sedikit lebih banyak. Jika Anda ingin menjadi kaya, Anda harus berpikir jangka panjang. 6. Berperilaku sesuai dengan keahlian Anda. Apapun bidang keahlian Anda dan apa yang Anda kuasai di bidang itu, jangan melampaui bidang ini. Jangan mulai dengan membuat janji tentang masalah yang Anda tidak yakin dan mengatakan bahwa kami akan menyelesaikannya nanti. Bekerja untuk mendapatkan penghasilan bersih di bidang terbaik Anda. Referensi 7. Bukti lebih penting daripada kata-kata. Referensi yang Anda miliki memberi Anda lebih percaya diri daripada ribuan janji yang akan Anda buat dan kontrak yang akan Anda tanda tangani. Terutama komentar pelanggan sebelumnya tentang Anda berdampak besar untuk mendapatkan pekerjaan Anda selanjutnya. 8. Peduli. Anda harus lebih atau kurang peduli tidak hanya dengan apa yang dilakukan karyawan Anda di perusahaan Anda, tetapi juga dengan bagaimana kehidupan mereka secara umum. Anda dapat mengajukan pertanyaan dan memberi mereka ide tanpa memasuki kehidupan pribadi mereka. Ini akan membangun ikatan antara Anda dan mendapatkan kepercayaan mereka. 9. Lingkungan tidak terpercaya. Orang-orang sekarang memiliki ketidakpercayaan umum. Setiap orang harus bertindak dengan menyembunyikan sesuatu. Di tempat-tempat di mana tidak ada lingkungan kepercayaan, orang mulai bertindak lebih banyak dan suasana negatif muncul. 10. Apakah Anda percaya diri? Jika Anda tidak sepenuhnya percaya bahwa Anda dapat melakukan sesuatu, Anda tidak dapat mengharapkan orang lain untuk mempercayainya. Jika Anda bertindak seolah-olah Anda bisa melakukannya meskipun Anda tidak percaya, terutama manajer yang berpengalaman segera menyadarinya. Pertama, Anda harus percaya pada diri sendiri. Untuk ini, Anda perlu memiliki pengetahuan dan peralatan yang memadai. 11. Membangun kepercayaan dengan mitra. Kepercayaan kedua perusahaan satu sama lain pada dasarnya dimulai dengan kepercayaan mereka pada tim mereka. Jika Anda dapat membicarakan produk atau layanan Anda tanpa ragu bahwa Anda akan melakukan pekerjaan dengan benar, maka Anda mempercayai tim Anda.
Ini akan dirasakan oleh perusahaan lain dan lingkungan saling percaya akan mulai terbentuk. 12. Mendapatkan pengakuan. Jika produk dan layanan Anda telah melewati tahap pengenalan di pasar, permintaan akan mulai meningkat. Semakin banyak kesadaran yang Anda dapatkan, semakin banyak Anda bisa mendapatkan pelanggan baru tanpa harus terlalu banyak mengekspresikan diri. 13. Kamu akan ditipu. Anda dapat ditipu kapan saja dalam kehidupan bisnis atau kehidupan pribadi Anda. Ini adalah fakta kehidupan. Anda fokus pada bagian pengalaman dari pekerjaan. Mungkin ada petunjuk yang Anda lewatkan. Pikirkan kembali mereka. Anda dapat melangkah maju dengan mengambil langkah yang lebih berpengalaman dan tegas di lain waktu. 14. Setelah kehilangan keyakinan. Ini harus menjadi bagian tersulit. Meskipun tidak mudah untuk membangun kepercayaan, hampir tidak mungkin untuk mencoba mendapatkan kembali kepercayaan yang telah hilang. Meskipun kepercayaan dapat diperoleh kembali, seseorang tidak boleh menunggunya kembali ke keadaan semula. 15. Membuat orang bodoh. Tidak ada orang yang sebodoh yang kamu pikirkan atau kamu tidak sepandai yang kamu pikirkan. Jika Anda terkadang mendengarkan kebohongan orang lain dan bertindak sesuai dengan itu, orang lain juga mendengarkan kebohongan Anda dan bertindak sesuai dengan itu. Bahkan ketika ada yang salah, cukup berani untuk mengatakannya secara terbuka dan menjelaskannya dengan sederhana. 16. Menilai orang. Kita bisa menjadi sangat kejam saat menghakimi orang lain. Ini tidak ada gunanya bagi kami. Kita mungkin sedang memuaskan ego kita saat itu, tetapi dalam jangka panjang, kita menghancurkan keinginan pihak lain untuk berbisnis dengan kita. Kita harus fokus pada pekerjaan kita. Kita seharusnya tidak mempersonalisasi masalah. 17. Hubungan manusia. Ini adalah tip yang harus Anda perhatikan. Anda tidak dapat mempercayai seseorang yang tidak jujur dengan keluarga dan teman-temannya dalam bisnis. Bodoh mengharapkan seseorang yang tidak jujur bahkan kepada kerabat terdekatnya, untuk jujur kepada Anda. 18. Butuh waktu. Untuk mendapatkan kepercayaan, tindakan Anda harus tersebar dari waktu ke waktu. Kepercayaan adalah salah satu bentuk kepercayaan. Tidak mungkin membuat ini di sisi yang berlawanan secara tiba-tiba. Anda mengambil langkah yang tepat dan menyerahkan sisanya ke waktu. 19. Mampu mengatakan tidak. Salah satu indikator terbesar untuk berani dan dapat diandalkan adalah kemampuan untuk mengatakan tidak. Jangan memaksakan persyaratan Anda sehingga tidak ada yang tersinggung. Jika Anda tidak yakin tidak bisa melakukannya, nyatakan ini. Saat Anda menjelaskan kepada pelanggan bahwa Anda tidak dapat melakukan suatu pekerjaan, Anda mungkin tidak dapat menghasilkan uang untuk pekerjaan itu, tetapi sekarang Anda memiliki klien. Ketika pelanggan itu memiliki pekerjaan yang dia tahu bisa Anda lakukan, dia tidak akan pernah pergi ke tempat lain dan akan merekomendasikan Anda ke lingkungannya. 20. Meminta maaf. Kesopanan memberi kepercayaan diri. Mencoba menunjukkan diri Anda lebih unggul menciptakan kesan bahwa Anda menyembunyikan sesuatu. Sajikan karya dan bakat Anda dengan jelas. Jika terjadi kegagalan, bertanggung jawab dan minta maaf atas kesalahan Anda. Ini akan lebih efektif daripada ribuan alasan yang akan Anda temukan untuk menyelamatkan situasi. Terima kasih telah menonton.